Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas mengenai React.js, salah satu framework untuk membuat sebuah website responsif dan modern. Apa perbedaannya jika kita menggunakan React.js dan tidak menggunakan framework lainnya? Nah, di sini sedikit penjelasan. Jika framework itu adalah sebuah seperti rancangan. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah website, kalau menggunakan sebuah framework itu akan jauh lebih mudah. Mengapa lebih mudah? Karena di dalam framework itu sendiri sudah terancang. Kita tinggal menulis kode-kodenya saja. Nanti akan di-run oleh browser itu sendiri. Framework ada beberapa macam yang sangat terkenal, seperti Bootstrap, React.js, dan lain-lain sebagainya yang bisa digunakan untuk membuat sebuah website. Itulah kelebihan sebuah framework. Jadi di sini saya telah membuat sebuah website menggunakan React.js. Nah, ini juga merupakan salah satu framework modern yang sangat banyak digunakan oleh para website developer. Langkah pertama untuk membuat sebuah website dengan menggunakan framework, yaitu kita menginstal Node.js. Nah, ini Node.js untuk diletakkan di framework yang React.js. Nah, nanti linknya tinggal di download saja di Google, itu banyak. Nah, ketik saja Node.js. Nah, nanti setelah diinstal, barulah kita membuat React.js-nya. Ini maaf ya, saya tidak menggunakan koneksi internet karena takutnya nanti agak telat. Jadi saya akan menggambarkannya saja, dan mungkin ini bisa membantu sobat sekalian. Langkah pertama untuk membuat sebuah website menggunakan framework, misalnya React.js, saya titik beratkan ke React.js, adalah kita membuat sebuah foldernya dulu. Untuk membuat foldernya agar kita mudah menentukan di mana file React.js yang website kita itu kita buat. Di sini sudah saya buat sebuah foldernya. Saya buatnya di D ya, karena agar penyimpanannya lebih besar sedikit. Saya membuat foldernya React.js yang ini. Kemudian boleh dibuat lagi di dalam kalau mau, di dalam React.js. Nah, saya membuatnya di sini lagi yang ini, yang COVID-19 ini. Nah, kemudian di sini nanti akan direct sendiri. Buatnya sekitar 2 saja boleh. Nah, sekitar 2 folder saja React.js di D tadi. Buat folder di dalamnya React.js, dan di dalamnya lagi buat lagi COVID, agar mudah untuk membuatnya. Langkah selanjutnya yaitu kita membuka command prompt. Command prompt ini gunanya adalah untuk kita bisa membuka browsernya dengan memerintahkan di command prompt dan merancang React.js kita. Jadi saya tadi meletakkannya di D, maka saya harus masuk ke D dengan cara menekankan D atau folder D, kemudian titik 2. Jangan lupa ya titik 2-nya, ini sangat berpengaruh. Kemudian di D. Kemudian untuk masuk ke folder yang kita buat tadi, tinggal ditambahkan cd saja. Kita tambahkan cd. Kemudian tidak usah lagi pakai D ya, karena kita sudah masuk ke D. Kita masukkan React.js-nya tadi seperti yang saya katakan. React.js. Kemudian jangan lupa slash. Kemudian buat lagi apa tadi namanya? COVID-19. COVID
COVID-19. Kemudian setelah kita sampai di sini, untuk membuat frameworknya file yang regex tadi, kita harus menggunakan slash lagi dan menggunakan sintaks seperti ini. Create. Nah, kita menggunakan sintaksnya ya. Nanti agar untuk membuat file kita. Sebentar. Ini saya sudah agak lupa juga ini. Kita create reg app spasi. Nah, untuk nama file yang di regex kita itu terserah sobat sekalian, yang mau apa saja boleh. Saya di sini menggunakannya yang app COVID-19. Nah, nanti setelah ini di enter. Setelah di enter nanti akan ada prosesnya, tapi agak lama sedikit. Dan saya di sini maaf tidak menggunakan koneksi internet, nanti takut lama videonya. Jadi sudah di sini nanti tinggal di enter saja, akan terbuat filenya seperti ini. Nah, nanti sudah sampai di COVID-19 tadi dibuat seperti ini. Di create ini nama aplikasinya ini yang app COVID-19. Nanti akan terbuatnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini filenya sudah jadi yang saya create setelah di enter tadi. Kemudian setelah di enter dan setelah terbuat aplikasinya, nanti kira-kira tampilannya akan seperti ini. COVID-19 app COVID-19. Nanti kira-kira akan seperti ini. Setelah kita berhasil membuat filenya, nanti kalau sudah berhasil akan tampak seperti ini. Kita bisa masuk ke filenya dan menekan npm start. Gunanya apa? Gunanya agar kita bisa membuka browser yang akan kita jalankan. Kalau misalnya kita menggunakan yang misalnya seperti Visual Code, kalau kita membuat yang website biasa misalnya tanpa menggunakan framework, itu seperti kita klik kanan dan open di browser. Kalau di regex kita membuka browsernya dulu untuk mendapatkan localhost kita atau mendapatkan server tempat website yang akan kita jalankan. Setelah npm start di enter saja. Nah, ini juga tidak lama, tergantung koneksi sobat masing-masing. Setelah npm start nanti akan masuk ke websitenya. Nah, misalnya nanti seperti ini kira-kira tampilannya. Seperti ini. Ya, nanti ini ada localhost di sini. Nanti ada localhost ini dengan IP masing-masing sobat. IP lokal IP masing-masing sobat. Yang jangan lupa jangan mengeluarkan command prompt-nya, karena command prompt ini adalah perintah-perintah yang akan dimasukkan. Yang jangan dikeluarkan yaitu yang command prompt dan yang si browsernya. Nanti saya membukanya di Microsoft Edge. Nah, ini jangan dibuka, jangan dikeluarkan. Nanti tempat running website kita tidak ada. Mungkin itu saja dulu, nanti akan ada di part 2.